Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Sartika selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Hairunisa Hajiatari dengan NPM 022722111170. Dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk operasi cabang, di sini mengenai akuntansi cabang. Nah, baik, kita masuk pada materinya, yaitu mengenai akuntansi untuk operasi cabang. Di mana akuntansi untuk operasi cabang adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di kantor cabang suatu perusahaan. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja dan posisi keuangan masing-masing cabang secara terpisah, di mana agar perusahaan pusat dapat mengontrol, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang tepat bagi setiap cabangnya. Jadi perusahaan tuh bisa mengontrol jika ada cabang-cabangnya tersendiri seperti itu. Nah, walaupun kantor pusat dan masing-masing cabang mengelola pembukuan tersendiri, seluruh akun yang digabungkan untuk pelaporan eksternal, sehingga laporan keuangan eksternal bisa dikatakan menyajikan perusahaan sebagai entitas ekonomi tunggal. Jadi walaupun ada cabang-cabangnya, tetap disajikan dalam satu entitas yang dikatakan sebagai entitas ekonomi tunggal. Jadi berikutnya ada akun antar perusahaan, di mana transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal seperti biasanya, di mana transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasanya, kecuali bahwa mereka dicatat dalam akun antar perusahaan atau intercompany account, di mana akun ini merupakan akun reciprocal atau reciprocal account antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi, akun antar perusahaan pada pembukuan kantor pusat sering disebut sebagai investasi di cabang. Nah, sementara akun resiprokal pada pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Ketika perusahaan memiliki lebih dari satu cabang, akun investasi terpisah untuk setiap cabang dikelola pada pembukuan kantor pusat. Berikut ini merupakan ilustrasi pendirian cabang, di mana ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Demikian pula, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Di mana sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa PT Jaya berlokasi di Jakarta, mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas senilai 20 juta, peralatan kantor baru senilai 5 juta, dan peralatan toko baru senilai 30 juta. Kantor pusat mencatat transfer tersebut dengan ayat jurnal sebagai berikut, yang dimana di sini investasi di cabang Medan akan bertambah karena pembukaan kantor baru tadi, otomatis cabang Medan mendapatkan investasi dari kantor pusatnya. Dan di sini kas akan berkurang senilai 20 juta, begitupun dengan peralatan kantor dan peralatan toko masing-masing 5 juta dan 30 juta, di mana ini terkait dengan transfer aset ke cabang Medan. Nah, berikutnya juga di sini perlu teman-teman ketahui bahwa perhatikan seperti pada bab-bab sebelumnya, ayat jurnal diberi angka secara berurutan selama pembahasan bab sehingga setiap ayat jurnal dapat diidentifikasi. Ayat jurnal pada bab ini dibuat oleh kantor pusat yang diberi tambahan kode huruf, yang dimana berikut ada contohnya, yaitu seperti cabang Medan PT Jaya mencatat transfer aset dari kantor pusat dengan ayat jurnal sebagai berikut. Nah, ini atas pendirian cabang baru yang dimana kantor cabang Medan ini dia akan mencatat bahwa adanya kas masuk sebesar 20 juta, peralatan kantor dan peralatan toko masing-masing 5 juta dan 30 juta. Nah, ini menandakan bahwa adanya pemasukan dari cabang Medan dikarenakan transfer tadi, investasi dari kantor pusat, di mana berlokasi di Jakarta. Jadi otomatis di sini pada sisi kredit, yaitu
kantor pusat karena terjadi pengurangan, karena kantor pusat telah melakukan investasi dengan yaitu dengan kas tadi, peralatan toko, dan peralatan kantornya. Nah, di sini perhatikan bahwa setelah kantor pusat dan cabang mencatat transfer akun investasi di cabang Medan pada pembukuan kantor pusat dan akun kantor pusat pada pembukuan cabang Medan, saldo resiprokal sebesar 55 juta. Nah, jadi laporan posisi keuangan tersendiri yang dibuat oleh cabang Medan sesaat setelah transfer akan tampak sebagai berikut, yang dimana telah saya paparkan pada presentasi ini, PowerPoint, dimana aset yang kita ketahui kan aset peralatan kantor, peralatan toko itu kan masuk, maksudnya akun kas, peralatan kantor, peralatan toko itu semua masuk pada sisi aset, yang dimana nilainya itu telah saya katakan tadi dengan totalnya 55 juta. Nah, pada sisi liabilitas juga kan tadi sempat diketahui bahwa kantor pusat melakukan investasi ke kantor cabangnya. Jadi otomatis itu merupakan pengurangan untuk dari kantor pusat yang dimana dengan nilai 55 juta. Oleh karena itu kita bisa mengetahui bahwa total dari liabilitas juga 55 juta yang dimana balance-nya antara sisi debit dan sisi kredit. Oke. Kita lanjut, di sini ada pengakuan laba cabang, di mana laba untuk tiap-tiap cabang dihitung secara periodik dengan cara yang normal, di mana cabang jarang menghitung pajak penghasilan atas laba untuk setiap cabang atau mencatat beban pajak penghasilan pada perhitungannya. Jadi di sini pun ada yang saya akan bahas mengenai pengiriman barang dagangan ke cabang. Nah, di mana suatu cabang yang membeli dan menjual barang dagangan dapat diminta untuk mendapatkan semua barang dagangan dari kantor pusat, atau dapat juga diizinkan untuk mendapatkan sebagian barang dagangan dari pihak eksternal. Nah, di sini jika cabang Medan PT Jaya membeli barang dagangan senilai 5 juta dari pedagang grosir independen dan cabang menggunakan metode persediaan perpetual, maka transaksi tersebut akan dicatat oleh cabang sebagai berikut, di mana di sini persediaan 5 juta dan kas itu 5 juta. Nah, oleh karena cabang Medan ini dia membeli barang dagangan, otomatis barang dagangnya kantor cabang akan bertambah. Otomatis persediaannya kantor cabang akan bertambah karena dia melakukan pembelian tadi, dan otomatis kas akan berkurang karena telah terjadi pengeluaran untuk membeli barang dagangan tadi. Nah, di sini juga ada namun di sini tidak ada ayat jurnal yang dibuat dalam pembukuan kantor pusat atas transaksi tersebut. Jadi ini dilakukan oleh kantor cabang, yaitu pada cabang Medan tadi. Nah, berikutnya di sini ada pembagian beban secara operasional, di mana penetapan beban ini dapat dibagi ke beberapa bagian, itu ada 3. Yang pertama, beban yang dikeluarkan oleh cabang tetapi dibayar oleh kantor pusat. Misalnya, persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Adapun yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang, misalnya penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat. Dan yang ketiga, ada alokasi biaya yang dikeluarkan oleh kantor pusat, misalnya sebagian dari biaya kampanye, iklan umum, atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Oke, berikutnya di sini laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang dimana penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja, yang dimana untuk memudahkan menggabungkan akun-akun akun-akun kantor pusat dan cabang, serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas laporan ketiga bagian seperti yang diilustrasikan pada bab konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman memahami lebih lagi mengenai akuntansi untuk untuk operasi cabang, sini telah disediakan ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang, yang dimana sebagai ilustrasi berikut ini saya akan paparkan, dimana
bisa teman-teman lihat juga pada transaksi pertama, PT Ultra mendirikan cabang Denpasar pada tahun 2001 dengan mentransfer dalam uang tunai sebesar 30 juta. Selain itu, kantor pusat juga mentransfer peralatan dari perlengkapan kantor baru senilai 100 juta ke cabang Denpasar. Nah, dari transaksi tadi, maka di sini kita bisa menarik pembukuan dari kantor pusat, yaitu investasi di cabang Denpasar dicatat di sebelah debit senilai 130 juta dan pada sisi kredit kas senilai 30 juta dan peralatan senilai 100 juta. Kenapa kas dan peralatan sisi kredit? Karena dia melakukan investasi ke kantor cabangnya, otomatis dia bisa dikatakan mengeluarkan kasnya juga, peralatannya, dimana untuk cabang Denpasar seperti itu. Jadi kan dia mentransfer, otomatis ada pengurangan terhadap kas dan peralatannya. Dan oleh karena itu ada pun pencatatan dari pembukuan dari cabang Denpasar, yaitu dimana dia kas dan peralatan pada sisi debit. Kenapa pada sisi debit? Karena dia menerima dari kantor pusatnya, otomatis kasnya dia bertambah, peralatan dia juga bertambah. Namun di sini dia melakukan pencatatan bahwa kantor cabang itu mengalami pengurangan karena tadi dia melakukan transfer dari kantor cabang ke cabang Denpasar. Yang berikutnya ada transaksi yang berbunyi selama tahun 2001 kantor pusat dan cabang Denpasar membeli barang dagangan masing-masing sebesar 260 juta dan 50 juta. Nah, pada pembukuannya di sini kantor pusat melakukan pembukuannya itu persediaan debit dan utang dagang kredit. Begitupun dengan cabang Denpasar, yaitu persediaannya debit, kantor cabang utang dagangnya kredit. Jadi yang dimana persediaan karena persediaan akan bertambah karena tadi proses pembelian tadi. Nah, berikutnya ini ada selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer barang dagang ke cabang Denpasar dengan total harga transfer sebesar 110 juta, biaya perolehan barang dagang kantor pusat sebesar 70 juta. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat akun yang berpengaruh pada pembukaan kantor pusat tuh investasi di cabang Denpasar senilai 110 juta, persediaan 70 juta, laba perusahaan yang belum terrealisasi ada 40 juta, di mana itu merupakan transfer persediaan ke cabang Denpasar dan menagihnya di atas harga perolehan. Jadi dia mentransfer persediaan, otomatis persediaan ini akan berkurang, dan persediaan kalau berkurang tuh akan pada sisi kredit. Nah, berikutnya ini yang pembukuan yang dilakukan oleh cabang Denpasar, yaitu persediaan dari kantor pusat akan bertambah karena tadi kantor pusat kan melakukan transfer nih ke cabang Denpasar, otomatis persediaan mereka akan bertambah yang dimana dilakukan oleh kantor pusat. Dan di sini mereka mencatat bahwa kantor pusat mengalami pengurangannya itu di kredit karena tadi dia melakukan transfer. Dan berikutnya ada kantor pusat menjual barang dagang seharga 254 juta ke pihak eksternal dengan harga 500 juta selama tahun berjalan, dan piutang yang berhasil ditagih sebesar 480 juta. Nah, jadi di sini akun yang berpengaruh yaitu piutang dagang dan penjualan. Yang dimana di sini kenapa dikatakan piutang dagang? Karena kan kantor pusat menjual barang dagangnya ke pihak eksternal, otomatis dia mencatat sebagai piutang karena dia belum bisa menagihnya. Jadi dia mencatat piutang pada penjualan, karena penjualannya persediaan itu akan berkurang karena melakukan penjualan tadi, dan piutang akan terjadi karena belum mendapati pelunasan akibat penjualan tadi. Begitupun yang dicatat oleh kantor cabangnya, yang dimana piutang pada penjualan. Jadi dengan nilai 200 juta. Nah, untuk transaksi-transaksi berikutnya mungkin teman-teman bisa lihat pada presentasi saya, dan ayat-ayat yang terkait juga ada pada presentasi saya. Baik, itulah penyampaian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.